Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap semangat dan berbahagia, serta jangan lupa tetap jaga kesehatan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar jenis transformasi yaitu rotasi, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menentukan perputaran suatu benda. Yang kedua, peserta didik memiliki kecakapan penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini rotasi. Kalau kalian lihat di kertas berpetak ini ada beberapa gambar segitiga. Apa yang terbayang ketika melihat gambar di samping ini? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda di sekitar kita yang ternyata merupakan contoh rotasi. Pernahkah kita memutarkan suatu benda dengan pusat tertentu seperti pada gambar berikut? Dengan sumbu putarnya ada di tengah-tengah ini. Bayangkan sebuah jam dinding, bagaimana cara jarum jam bergerak ini. Nah, ini bisa kalian lihat. Pernahkah kalian ke pasar malam? Tentunya kalau kita pergi ke pasar malam, banyak benda di sekitar kita yang berbentuk seperti roda ya, yang bisa berputar. Seperti ini ada komedi putar. Lalu ada juga seperti ini tiang lala. Hal apa yang kalian peroleh pada ketiga contoh tersebut? Itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi dengan demikian, apa yang dimaksud dengan rotasi? Ini pengertian rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, harus kalian ingat bahwa dalam rotasi itu arah perputarannya dibagi menjadi dua. Dikatakan berarah positif jika perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, dan arahnya negatif jika searah dengan arah jarum jam. Nah, ini sifat-sifat rotasi yang melalui pusat O yaitu 0,0. Yang pertama, bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian, bangun yang diputar mengalami perubahan posisi. Rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Ini bisa kita lihat. Jika titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat titik O yaitu 180 derajat. Artinya kalau di sini tidak ada tanda positif atau negatif, berarti ini positif 180 derajat. Artinya berputar berlawanan arah jarum jam dan akan menghasilkan A aksen atau A bayangan titik A yaitu negatif X, negatif Y. Kemudian jika rotasinya terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat. Nah ini, jadi titik A, X, Y dirotasikan melalui titik pusat dan berputar 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A atau aksen yaitu negatif Y, X. Nah, kemudian yang ketiganya, rotasi terhadap titik O atau titik pusatnya 0,0 sebesar negatif 90 derajat, artinya diputar searah jarum jam. Ya, perputaran ini akan sama juga dengan diputar sejauh 270 derajat.
Sehingga jika titik A, X, Y dirotasikan melalui titik pusat titik O, yaitu diputar sejauh negatif 90 derajat atau 270 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A atau aksennya yaitu Y, X. Ini ada contoh soal. Tentukan bayangan A jika diketahui terdapat titik A 3,2 yang dirotasikan terhadap pusat titik O yaitu 0,0 dan sudut putarnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini jawabannya. Seperti yang tadi ketahui, jika suatu titik dirotasikan terhadap titik pusat sebesar 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan titiknya yaitu negatif Y, X. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa titik A, X, Y atau 3,2 ini dirotasikan melalui titik pusat dengan sudut putar 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A-nya negatif Y. Y-nya di sini 2, jadi negatif 2, X yaitu 3. Nah, sehingga bayangan dari titik A atau aksennya yaitu negatif 2,3. Nah, kemudian contoh berikutnya, tentukan bayangan titik A jika diketahui terdapat titik A 4, negatif 3 yang dirotasikan terhadap pusatnya O 0,0 dan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat dengan berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam karena membentuk garis pelurus kalau dikembangkan seperti ini, kemudian diginikan ya, maka akan menghasilkan bayangan titik A atau aksennya yaitu negatif X, negatif Y. Nah, seperti ini. Jadi A aksen atau bayangan titik A-nya yaitu negatif X artinya negatif 4, negatif Y artinya negatif ke negatif 3, sehingga menghasilkan bayangan negatif 4,3. Nah, itu. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Nah, di sini ada beberapa emoji yang kalian bisa lihat. Ini ada 5 gambar. Kalian silakan bubuhkan tanda checklist atau centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Kemudian yang kedua, apa yang kalian kuasai tentang materi ini? Yang ketiga, bagian apa yang kalian kurang pahami? Yang keempat, usaha apa yang kalian lakukan untuk memahami materi yang belum dikuasai? Kelima, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Berikan alasan. Dan yang keenamnya, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Berikan alasan. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Diketahui segitiga VQR dengan koordinat titik sudut P 3,6, Q negatif 5,2, dan R 3,-3. Gambar bayangan hasil transformasinya oleh kalian pada kertas berpetak jika diketahui segitiga tersebut A dirotasikan 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di 0,0, B dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di 0,0, dan C dirotasikan 180 derajat dengan pusat 0,0. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini.
Silakan kalian untuk like dan subscribe. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan kita lanjutkan minggu depan, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Semoga menjadi anak-anak yang sukses, soleh dan solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.